Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Febrianti dengan NIM A1C3200020 dari kelas reguler A, Prodi Pendidikan Fisika angkatan 2020. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang gelombang de Broglie, kecepatan gelombang de Broglie. Nah, gimana gelombang de Broglie itu? Peristiwa interferensi dan difraksi disebabkan interaksi radiasi dengan radiasi, di mana radiasi berkelakuan seperti gelombang. Peristiwa efek fotolistrik, radiasi benda hitam, dan efek Compton disebabkan interaksi radiasi dengan materi, di mana radiasi berkelakuan sebagai partikel yang diskrit. Hipotesis de Broglie ini didasarkan pada sifat simetris alam dan didasarkan asumsi-asumsi berikut. Yang pertama, frekuensi atau F, gelombang yang berkenaan dengan sebuah partikel dalam gelak, dan energi relativistik total atau E dihubungkan oleh persamaan E sama dengan H kali F. Yang kedua, partikel dalam gerak dipertimbangkan sebagai sebuah paket gelombang perluasan kecil yang dibentuk oleh superposisi sejumlah besar gelombang yang panjang gelombangnya atau lambda sedikit berbeda. 3. Kecepatan partikel sama dengan kecepatan grup gelombang hasil superposisi tersebut, yaitu G kali D kali omega kali F sama dengan F kali dk. Berikut adalah gambar superposisi dua gelombang bidang harmonik sederhana. Nah, adapun hubungan antara kecepatan fase dengan kecepatan grup. Nah, berikut adalah rumus-rumusnya. Nah, hal ini menunjukkan bahwa Vp lebih besar daripada C dan Vp de Broglie bergantung pada lambda, bahkan di ruang hampa. Perilaku gelombang de Broglie ini berbeda dengan gelombang cahaya, di mana Vp tidak bergantung lambda dalam ruang hampa. Sifat-sifat gelombang materi de Broglie. 1. Semakin besar massa partikel, semakin pendek panjang gelombangnya. 2. Gelombang materi tidak sama dengan gelombang elektromagnetik. 3. Gelombang materi dapat menjalar lebih cepat dari kecepatan cahaya. 4. Kecepatan gelombang materi bergantung kecepatan partikel materi, berarti tidak tetap. 5. Kecepatan grup atau GV dari gelombang materi berbanding terbalik lambda, sedangkan gelombang elektromagnetik tidak bergantung lambda. 6. Gelombang materi disebut juga gelombang pemandu yang berfungsi memandu partikel materi. 7. Gelombang materi bukan peristiwa fisika, tetapi merupakan representasi, simbol, dan apa yang kita ketahui tentang partikel. 8. Gelombang materi adalah gelombang probabilitas. Kecepatan fase sebuah gelombang tidak bergantung amplitudenya, tetapi bergantung pada sifat-sifat dan keadaan medium. Sebuah gelombang cahaya yang melewati medium gelas, kecepatan fase gelombang bergantung indeks refraksi medium gelas. Sifat-sifat atau keadaan suatu medium dapat mempengaruhi frekuensi gelombang. Sebuah gelombang yang melewati suatu medium, kecepatan fasenya dalam medium tidak akan tetap, tetapi bergantung frekuensi. Peristiwa ini disebut dispersif, di mana dalam medium dispersif gelombang-gelombangnya lambdanya berbeda menempuh perjalanan dengan kecepatan fase berbeda. Gelombang dispersif dalam satu medium adalah gelombang yang kecepatan fasenya berubah terhadap lambda. Medium di mana kecepatan fase berubah terhadap lambda atau frekuensi disebut medium dispersif. Contoh gelombang dispersif adalah gelombang cahaya dalam medium gelas dan gelombang pada permukaan air. Sebuah medium di mana kecepatan fase sebuah gelombang tidak bergantung lambda atau F disebut media non-dispersif. Contoh gelombang elektromagnetik dalam vakum, gelombang bunyi dan dalam gas, gelombang transversal pada tali tegang dan
dan kontinu. Ketika gelombang-gelombang bidang dengan lambda berbeda secara serentak menjalar dalam arah yang sama sepanjang garis lurus melalui medium dispersif, maka grup gelombang akan terbentuk. Grup gelombang ini disebut juga paket gelombang dan menjalar dengan kecepatan grup Vg. Demikianlah penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.